Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin, NIM 392200500021 dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan proyek UAS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Purwanto Eskom MM dengan materi analisis tugas dekomposisi. Untuk definisi dekomposisi, dekomposisi merupakan salah satu bagian dari proses berpikir secara komputasional atau computational thinking. Dekomposisi adalah tahapan pemecahan masalah yang umum atau luas menjadi bagian yang lebih kecil dan spesifik, sehingga penyelesaian dapat lebih optimal. Lanjut di sini contoh analisis menggunakan dekomposisi. Proses penentuan harga jual suatu produk atau jasa. Untuk menentukan harga jual, maka kita harus mengetahui beberapa biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk mendapatkan biaya produksi tersebut, kita perlu memecah perhitungan menurut komponen masing-masing komponen yang terlibat dalam proses hingga menjadi produk jadi, seperti biaya tenaga manusia, biaya listrik, berat plastik atau kemasan yang digunakan untuk membungkus, dan sebagainya. Dengan pemecahan tersebut akan lebih mudah menentukan biaya produksi dan harga jual tersebut. Lanjut untuk contoh lain dari dekomposisi. Di sini saya mengambil contoh di lingkungan kerja ya. Jadi di sini masalahnya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di area lingkungan kerja. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja. Faktor yang pertama yaitu lingkungan. Contoh dari faktor lingkungan itu ada kebisingan di area produksi, seperti bunyi-bunyi mesin produksi, terus air blow dan sebagainya. Terus ada lantai yang licin karena oli, air ataupun cairan lainnya ya. Kemudian debu aluminium atau sisa-sisa material yang diproses. Untuk pencegahannya dari faktor lingkungan ini adalah memakai alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, seperti memakai airbag agar mengurangi kebisingan. Kemudian ada sepatu safety agar tidak terpeleset karena lantai yang licin. Kemudian ada kacamata safety agar terhindar dari barang yang terjatuh atau ketika kesandung, dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian ada helm ya, helm safety juga sama. Kemudian dari faktor manusianya sendiri, ketika masuk shift malam ya, di sini rawan terjadinya kecelakaan karena rasa ngantuk yang dialami oleh manpower atau manusianya sendiri. Kemudian ada kelalaian ya, atau mungkin kecerobohan dari manpowernya sendiri terhadap pentingnya memakai alat pelindung diri di area kerja. Untuk pencegahannya ini yaitu di setiap pos kerja atau area kerja diberikan slogan atau tag terkait pemakaian APD dan standar operating prosedur atau SP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.